akun yang didaftarkan ini Iya. itu isi iklannya tuh malaikat semua, baik semua. Iya. Tapi akun yang tidak didaftarkan ini, Iya. Nah, di sini banyak. Gimana nerakanya? Ini gitu. banyak iblis-iblis yang di situ kan. Iya. Nah ini jadi persoalan memang. Sangat susah. Bang. Karena apa? Modus operandinya kan hanya bawa uang, Iya. kemudian kita tidak bisa membuktikan itu uang untuk apa. Iya. Kita harus membuktikan itu menjadi ciri khas. Dia akan menjadi sangat khas itu politik uang. Kalau itu di dalamnya pemberian itu kan diikuti janji, ya. Saya kasih Mbak Nita uang 100.000, nanti Mbak ingat ya pilih saya. Itu baru baru bisa kita katakan ada indikasi politik uang. Tapi Kalau misalnya cuma ngasih, dia kasih itu yang kita tangkap, semua orang kan bisa kasih uang, uang sedekah, ini uang infak, uang apa. Untuk membuktikan itu kita tidak punya instrumen-instrumen seperti penyadapan atau apa. Jadi sangat dibutuhkan sekali kerjasama masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk berani mengatakan tidak atau melapor. Sehingga insya Allah kalau sudah dilapor, ada persyaratan formil dan material yang sudah terpenuhi, saya pastikan itu akan diproses sampai selesai. Artinya kalau politik uang ini ngeri. Hukumannya sampai 7 tahun itu. Yang beri, yang nerima kena. Iya, itu yang PR-nya bukan. Yang selain itu, kalau politik uang dijalankan, ibaratnya paslon sendiri memberikan uang. Dia memberikan uang, artinya dia mendapatkan kursi atau jabatan itu dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, sehingga nanti ke depan waktu dia kesejahteraan masyarakat yang diimpikan itu nonsens. Kita kembalinya ke situ katanya. Iya benar juga. Tapi paling nggak pengen cari balik modal juga mungkin. Pasti. Balik modal. Apa ada orang cuman mau sia-sia ngasih. Sia-sia ngasih aja. Dihitung gitu. Karena itu investasi. Kalau investasi kita bicara investasi ya pasti keuntungan jangka. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Bahayanya politik uang di situ. Tapi memang sudah melakukan sosialisasi atau edukasi gitu. Oh iya, Bawaslu itu paling banyak melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bermasyarakat. Mengapa itu penting? Karena kita menyadari benar proses ini harus kita perkuat dari aspek pencegahannya. Proses proses membasmi politik uang ini. Yang harus kita perkuat itu adalah pencegahannya. Jadi pencegahan itu kita dapatkan dari mana? Dari partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat secara sadar mengawasi seluruh pihak dalam pelaksanaan kampanye ini agar tidak terjadi transaksi politik uang, sehingga orang akan bingung ini yang mau dikasih uang siapa? Masyarakatnya ngawasin semua, kan? Jangan-jangan nanti semua masyarakat mau ngelapor habis kita. Nah, itu yang kita lakukan adalah penguatan masyarakat dulu, penguatan partisipasi masyarakat dulu sebenarnya. Karena kalau hari ini Bawaslu hanya berharap pada kaki Bawaslu melakukan pengawasan secara aktif dalam proses-proses itu, saya kira masih termasuk satu yang sangat berat untuk kita wujudkan untuk memerantas ini. Karena tadi proses untuk membuktikan itu sangat sulit sekali. Mbak Nita saudara saya malamnya main ke rumah Mbak Nita, alasan silaturahim, saya pulang kemudian ini tolong pilih saya atau pilih nanti ini calon saya ini, ya kan? Mbak Nita kan nggak mungkin juga berani ngelapor, kan ini saudara. Gitu. Itu untuk membuktikan itu harus pemilu harus menjadi keluarga dia dong. Nah sementara kita di desa cuma punya 1 pengawas, di kecamatan punya 3 pengawas, di kabupaten cuma 7 orang, tambah 1 di setiap desa. Ini untuk mengawasi sekian banyak orang, saya tidak menyerah, maksudnya. Harus disadari kita memang realitanya seperti itu. Proses untuk melakukan pengawasan terhadap itu tidak mudah. Maka yang paling realistis untuk kita lakukan adalah melibatkan partisipasi masyarakat itu secara luas, secara masif, sehingga tidak ada ruang-ruang lagi bagi peserta, bagi calon atau bagi orang-orang yang memang pelaku itu tidak punya ruang lagi untuk melakukan transaksi seperti itu. Tapi namanya manusia kalau udah dihadapi sama uang nih ya, mungkin ada diterima hijau gitu. Dan mereka lebih memilih untuk udah diem aja gitu. Itu saya katakan tadi itu ini panen, panen musiman. Jadi belum tentu lagi. Jadi kalau saya bilang dulu itu ada semacam ada adegium kalau bisa itu pilkada itu pemilu itu tiap hari.
sehingga kita bisa dapat uang setiap hari gitu. Iya. Apa yang dicoblos kalau tiap hari? Ya, artinya kan tim sesnya akan bekerja setiap hari bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Iya. Tapi mungkin nggak ada ketakutan juga ketika mereka mau ngomong nih, nanti ada ancaman dan segala macam dari ini. Bagaimana? Maksudnya Kalau dengan pengawas saya kira nggak ada. Dijaga kerahasiaannya kan dijaga. Ya. Oh iya, tentu. Pelapornya kan dijaga. Jadi begini, ada laporan yang itu memang laporan resmi. Kalau laporan resmi memang harus kita buka, harus kita buka. Tapi juga ada laporan yang berupa informasi awal, ya. Jadi masyarakat itu bisa memberikan laporan kepada kita berupa informasi apapun. Dari informasi itu kita tindak lanjuti. Kita lakukan proses penelusuran, itu namanya proses penelusuran informasi awal. Ya, sehingga dari informasi awal ini pelapornya itu kita jaga dan kita lindungi, tidak sampai kita ekspos kemana-mana. Bahkan sekarang Bawaslu sudah memiliki jenis pengawasan partisipatif yang namanya itu Gowaslu ya. Jadi pelaporan berbasis IT. Jadi masyarakat itu cukup download aplikasi di Play Store namanya Gowaslu, masyarakat udah bisa langsung lapor di situ. Langsung lapor ke Bawaslu. Dan itu data dia nggak dibuka kan? Enggak. Itu dari informasi awal bisa. Jadi sampai segitunya upaya Bawaslu agar melibatkan partisipasi masyarakat ini terbangun. Ya. Untuk ikut menjadi pengawas partisipatif. Makanya ini juga yang membuat mungkin Natuna ini dipilih sebagai desa pengawasan. Ya ada memang di beberapa daerah itu ada desa pengawas ya. Iya, yang menentukan desa ini pantas nih untuk jadi Iya. desanya. Itu siapa? Di desa mana tuh? Kita sudah dapat 2. Ada 2. Yang pertama kemarin ada desa di belakang gunung di Kecamatan Bungrang Utara. Kemudian satu lagi di Kecamatan Pulau Tiga Barat itu desa Pulau Tiga. Ya, desa Pulau Tiga. Yang menentukan siapa? Maksudnya memilih Bawaslu kita. Jadi kami melihat ini sepertinya masyarakatnya bisa punya kesadaran yang tinggi untuk menjadi pengawas partisipatif. Berarti prospek kita di sini. Jadi ada prospek kita untuk melibatkan untuk memberdayakan, bukan menggunakan. Saya menggunakan kalimat memberdayakan masyarakat itu supaya nanti kita lebih mudah tugas-tugas pengawasan kita karena masyarakat di sana pun sudah terlibat secara sadar untuk melakukan kegiatan pengawasan secara partisipatif itu. Jadi ada 2 kita, sudah ada 2. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ada tambahan desa lain sampai hari H nanti. Ya, kalau semakin banyak desa yang sadar seperti itu semakin pusing itu nanti. Paslon mau gimana? Iya, pusing dia. Semakin pusingnya bakal target kita bikin mereka pusing. Bikin mereka bingung. Ya. Bikin para antagonis itu bingung ya. Oke, memang benar kan kalau kemarin saya baca sempat di beberapa ada Bang Rizal ini pernah menyatakan politik uang itu ada uang ada suara gitu. Iya. Saya tapi tidak pernah bisa lebih tepatnya mohon maaf saya menggunakan istilah politik uang itu seperti buang angin itu. Dia hanya ada baunya, tapi tidak terlihat wujudnya. Susah sekali. Pembuktiannya memang susah. Sangat susah sekali. Makanya saya katakan itu dapat sebenarnya kita nggak boleh menyerah. Masih ada yang bisa kita lakukan sebenarnya, yaitu melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat itu. Tapi yang sebelum-sebelumnya memang sudah sering, maksudnya masyarakat ada yang melapor, maksudnya dari yang pemilu. Itu persoalannya. Masih minim ya. Masih minim. Cuman ada dengar. Iya karena panen tadi gitu. Itu saya kan katakan di depan tadi. Ini menjadi complicated persoalannya karena masyarakat kita permisif. Iya. Jadi menerima itu. Sehingga ini panen ini kapan tapi lagi? Nggak ada kan kayak dulu ada spanduk di daerah desa itu kami menerima serangan fajar yang kayak gitu. Di Natuna nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau ada satu kampung itu bisa ditersangkakan. Kalau ada itu, iya karena ada indikasi ya. Ada indikasi. Satu kampung bisa ditersangkakan ya. Kan dulu kan pernah viral itu kan. Pernah viral gitu. Kami menerima serangan fajar ya. Itu malah satu suatu hal yang nggak benar itu kan, hal yang nggak benar dan salah banget itu. Salah banget. Pernah terjebak juga itu ya Bang? Gimana? Pernah terjebak juga karena politik uang ini ternyata orangnya lebih pinter nih.
Iya. Ya pasti itu. Itu saya bilang mereka kadang-kadang jauh lebih pintar dari pengawas kita yang ada di lapangan. Nah, sebenarnya begini. Tadi saya sampaikan bahwa proses untuk membuktikan itu sebenarnya Ya, sangat susah. sulit sekali. Ya kan? Ya, Kita nih bayar utang katanya. Padahal dia diam-diam itu nanti di belakang misalnya aku tadi bilang bayar utang karena ada pengawas katanya kan. Itu uang itulah ya, uang nanti uang pilihan ya katanya. Itu udah nggak bisa, udah hilang jejak. Iya, iya. Tapi Yang kalau paling kita susah seandainya kita punya instrumen untuk melakukan atau dari sisi regulasi kita punya instrumen untuk melakukan penyadapan atau apa pengintaian seperti itu mungkin bisa. Iya. Kenapa KPK itu begitu hebat Begitu sekali hebatnya. kan? Karena sudah dipantau. Iya, iya. Ke depan memang mudah-mudahan Bawaslu seperti itu diperkuat. Baru bisa kita mengharapkan satu pilkada yang bersih dan benar-benar berintegritas. Iya, iya bisa. Artinya dari ada kemampuan untuk instrumen ya, bisa melihat Iya. percakapan, Iya. bisa melihat ini. Ya karena memang kalau kita pengen mendudukkan persoalan, menjadikan pemilu ini yang bersih, yang ini pemimpin yang bagus, ya kita harus berani melakukan seperti itu kan. Iya. Ada terus bosan seperti Sebenarnya kalau ada satu atau dua orang saja yang berani melapor dulu nih, itu saya kira dampak psikologinya akan besar itu. Akan sekali. besar, iya. Iya. Misalnya dalam tahapan-tahapan menjelang hari H ini misalnya ada orang sudah bagi-bagi uang katakan seperti itu dan itu dilaporkan yang tanpa terpantau oleh kita itu pasti kita akan langsung proses. Biasanya tensinya mendekati pemilihan ya. Jelas ya. Beberapa Karena hari sebelum pemilihan ya. orang itu juga nggak Kecurangannya mau di situ. orang para pelaku itu juga nggak mau ngasih jauh-jauh hari ntar uangnya udah habis ya kalau uangnya udah habis ntar datang calon lain ngasih uang itu Udah dah, selesai. udah selesai. Jadi makanya kita kenal istilah serangan pajar. Serangan pajar. Sudah bukan serangan pajar lagi, sekarang serangan duha ada juga ya. Tahu kan waktu duha itu jam 8 iya. ya, Baru mau berangkat baru mau ke berangkat ke TPS, TPS jam 9 di serangan duha dulu jam 8 gitu kan. Atau serangan zuhur karena Iya. TPS tutup jam 1 kan yang Iya, pemilih di atas jam 12 ini Udah ini ya. diajar dengan serangan zuhur gitu kan. Ah, Akan banyak sekali itu varian-varian serangannya itu. Iya, iya. Apa bisa dibilang kan politik uang ini terjadi karena apa ya kondisi Permisif dan Permisif, yang karena pertama itu terjadi kondisi Hmm, ekonomi kotanya atau kabupatennya kalau saya lemah. bilang tidak melulu itu 100% karena ekonomi, tapi lebih pada karena ada kekecewaan dari masyarakat kita. ya, ya, Dari pemimpin-pemimpin mereka yang lahir selama ini itu Betul, tidak betul. peduli dengan perkembangan dan kemajuan daerah, tidak peduli dengan aspirasi mereka sehingga menimbulkan sikap apatis kan. Iya. Sudahlah seperti ini kayak gitu begitu juga nanti Iya, orangnya. mending Mending kita ambil aja kan gitu. Iya, kan kita nggak Ya. tahu, mereka nggak tahu kita pilih siapa gitu ya. Dalam pengamatan kami itu tidak melulu orang-orang susah, orang-orang yang Iya. tidak beruang menerima. Kadang-kadang mereka cukup mampu juga, ya. Tetapi menerima uang sekitar 150.000, 300.000 itu terjadi karena apa? Karena sudah ada bentuk kekecewaan. Kecewaan sama Maka sebelumnya. sebenarnya kekecewaan itu terjadi karena mereka juga. Ya, Karena kenapa tadi prosesnya kemarin juga pemilu salah salah, gitu betul. kan. Iya. Nah, coba dong dicoba sekali misalnya Ya. ada pilkada atau ada pemilu yang prosesnya itu benar-benar berintegritas. Kita lihat nanti hasilnya Hasilnya seperti seperti apa. apa. Baru Ya. kita bisa memberikan satu premis atau satu penilaian kan. Ya. Sekarang mengeneralisir semua orang seperti itu kan tidak benar juga. Makanya saya katakan tadi masyarakat kita permisif dengan itu. Iya, iya. Kalau di sana Bang, kan di pulau-pulau itu apa namanya distribusi nanti hasil pemilu juga tingkat rawannya tinggi nggak misalnya? Tinggi juga, apalagi sekarang kan Iya, ya, antar musim-musim Musim, iya. utara kan. Iya. Utara nanti Itu itu menjadi kan. persoalan memang selalu menjadi kekhawatiran Iya. kita. Apalagi nanti kalau kita lihat 9 Desember itu adalah masa-masa musim utara. Iya, musim utara. Sehingga musim utara di Natuna itu ombaknya sangat besar sekali, Mas. Iya, saya baca-baca sampai 5 meter, Bisa 6 sampai 5 meter. meter, Iya. 6 meter. Jadi kapal-kapal 50-100 ton itu nggak akan berani itu. Jadi harus pakai kapal yang lebih besar. Jadi menggunakan apa nanti Bang? Biasanya solusinya paling nanti menggunakan kapal yang sangat besar, katakanlah kapal-kapal yang ada untuk mengangkut barang ada di pelabuhan Natuna itu, atau bisa juga menggunakan kapal perang. Ya. Kerjasama sama TNI ya, Iya, kan untuk TNI. gitu kan. Angkatan Laut. Iya, Angkatan Laut Jadi memang, bisa. makanya KPU selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Laut untuk mengantisipasi kalau nanti terjadi
kendala seperti itu, sehingga proses distribusi logistik ini tidak terganggu. Karena ini kan menjadi sangat penting dan menjadi sangat rawan sekali. Betul. Kalau misalnya di hari-hari menjelang pilkada, menjelang pemungutan itu semua logistik belum terdistribusi, ini menjadi persoalan. Persoalan. Ya, tapi sama yang sebelum-sebelumnya, yang maksudnya di pemilu pengalamannya. Iya, pengalamannya semua lancar, Bang. Logistiknya lah. Kemarin belum pernah Desember kayaknya ya. Jadi gini. Ini yang Desember ini ya pemilihan. Desember. Dia kalau memang kita kan selalu di akhir tahun. Oh iya. 2016 kita di akhir tahun. 2015 kita akhir tahun juga. Jadi udah ada pengalaman lah untuk yang ini. Iya. Kalau kemarin pertanyaan Mbak Nita tadi itu ada yang begini model kasusnya ketika distribusi logistik sudah terdistribusi semua, tiba-tiba ada yang kurang. Wah, ini kalau yang kurang ini kan susah sekali. Gimana itu kan? Kalau misalnya antara Batam Center dengan Bengkong atau Batam Center dengan Sekupang itu nggak ada persoalan, ya kan? Tapi antara misalnya saya berikan contoh, antara misalnya yang paling jauh itu kan Serasan dengan Ranai, sementara pusat logistiknya itu ada di KPU Natuna di Ranai. Itu jalannya aja 14 jam dengan kapal besar kan? 14 jam ya? Iya, 14 jam. Kalau dengan kapal kecil bisa sampai 18 sampai 20 jam itu. Ya kan, dengan ombak yang setinggi itu. Jadi akan menjadi sangat besar problemnya kalau seandainya ada yang kurang. Dan itu pernah terjadi. Sehingga nanti diakal-akalin lah gimana caranya ini menyerupai ini walaupun nggak asli, gimana caranya itu nanti. Itu kan nanti kan ada diskresi seperti itu. Oke. Ini kita sambil ada pertanyaannya sambil minum ya? Boleh. Minum. Mungkin pertanyaannya nih sambil disiapin, mungkin Bang, gimana caranya supaya masyarakat itu kalau yang mungkin ada nih yang mungkin kita berdoanya kan mereka mau nih ikut mengawas. Nah, kalau misalnya mereka menemukan pelanggaran, mereka tahapannya seperti apa? Ya, untuk melapor ya. Tadi saya sampaikan masyarakat itu bisa memberikan laporan secara resmi ke Bawaslu dengan datang ke kantor Bawaslu, ya, membawa identitas, membawa alat-alat bukti yang dimiliki. Nah, kemudian nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator kita. Ya, atau kalau bisa juga dengan memberikan informasi berupa informasi lisan atau tulisan. Sehingga itu nanti akan butuh penelusuran dari kita. Kalau kita nanti anggap bahwa ini informasi ini mengandung informasi nilai kebenaran, nanti kami akan melakukan pleno namanya di Bawaslu itu pleno. Wah, ini bisa kita telusuri. Jadi kita tindak lanjuti dalam waktu 7 hari itu harus selesai. Nanti kalau kita temukan sesuai dengan apa yang disampaikan, nanti akan kita tetapkan itu berupa menjadi temuan. Kalau seandainya nanti tidak, itu nanti akan kita tetapkan tidak memenuhi unsur seperti itu. Tapi 7 hari itu sudah ada keputusan ya kan, lanjut atau tidak kan gitu. Iya benar. Jadi semua ada mekanismenya. Jadi di Bawaslu itu sudah ada Perbawaslu yang mengatur tentang tata cara penanganan pelanggaran itu di Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Jadi pedoman kita, patokan kita di situ aja. Tinggal jalanin itu aja. Ya, di setiap kecamatan ada ininya ya, Bang ya. Kantor atau apa? Atau di mana? Panwascam. Di setiap kecamatan daerah. Oh iya, ada. Nah, mungkin kan nanti dari pulau ini dia harus melapornya ke pulau ini. Iya, ada pengawas kecamatan kita di sana. Nanti kalau itu misalnya penanganannya tidak bisa di kecamatan, kita akan tarik ke kabupaten. Nanti untuk melakukan proses penanganannya, kalau seandainya itu daerah jauh, nanti kita akan minta bantuan dengan pengawas kecamatan kita untuk melakukan penelusuran terhadap informasi itu atau penanganan terhadap informasi itu, tapi bertindak demi dan atas nama Bawaslu Kabupaten. Itu ada sepertinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Harry S. Bagaimana untuk pengawasan di pulau-pulau kecil di seputaran Natuna? Iya, tadi ya jawabannya. Iya, mungkin bisa di ini, Bang. Iya, kita jawab lagi. Bawaslu kan sudah punya jajaran pengawas di pulau-pulau. Jadi sampai di desa pun kita ada. Hanya memang jumlahnya di setiap desa hanya 1. Dan kalau seandainya kita melihat ada potensi kampanye yang jumlahnya besar di situ kan, dan kita khawatir tidak mampu di cover oleh satu orang pengawas itu, nanti biasanya akan di backup oleh pengawas yang ada di kecamatan serta staf-staf yang ada di sana.
Nah, yang pasti seluruh kegiatan-kegiatan itu harus terawasi. Jadi tidak ada kata, tidak ada namanya istilahnya kegiatan itu tidak terawasi karena alasan kekurangan pengawas, tidak ada. Walaupun faktanya realitanya memang kita kurang, Masih kurang. tapi memang harus kita melibatkan seluruh organ yang bisa kita maksimalkan, maka kegiatan itu harus terawasi. Kalau sarana telekomunikasi Bang, sinyal di sana udah tercover Ini semua. persoalan juga. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti didengar oleh provider. Nanti ya, provider dengar nanti. Provider nih denger Provider, nih. ya. Kalau mau mencari pemimpin yang bagus, nah semuanya harus dilengkapin itu. Iya, benar. Iya. Pulau-pulau tuh harus Nanti bisa. providernya dengar, providernya lihat wajah saya iba dia kan. Nanti dibantu itu. Iya, itu persoalan Mas Agus. Persoalan. Iya. Persoalan. Karena di pinggiran-pinggiran kecamatan pinggiran itu saya Iya. katakan lah ya di tempat saya itu kecamatan Midai, saya kan lahir dari sana ya. Di sana pulau asli saya. Itu sinyalnya buat nelponnya susah itu, apalagi buat internetan, apalagi untuk browsing, nonton YouTube. Ini saya udah pastiin orang kampung saya nggak bisa nonton ini, nonton tripod kita nih. Iya. Susah ya kasih. Bagusnya kalau waktu kenceng-kencengnya katanya waktu presiden ke sana. Habis ke sana hilang lagi katanya. Oh iya, Kadang pakai apa namanya? satelit. Satelit, iya. Kalau untuk di bunguran besar yang tadi Mas Agus sampaikan di Pulau Utama, Pulau Utama. itu relatif sudah cukup baik ya, sudah cukup baik relatif. Persoalannya kan kita tidak di sana Tidak semua, semua. terkumpul terkonsentrasinya, kita nyebar kan. Iya. Dan daerah-daerah pinggiran ini menjadi persoalan. Iya. di jadi pulau-pulau kecil kalau ini ada ya. masalah di pulau gimana? Wah iya, saya yang paling stres, yang paling agak menyedihkan ya. Iya. Itu kan kita harus membuat laporan berjenjang setiap periodik sifatnya. Itu begitu kita menunggu data semua masuk dari kecamatan untuk kita laporkan ke pusat, itu ada 3 atau 4 kecamatan yang datanya itu 3-4 hari setelahnya baru datang. Wah itu Iya, memang benar-benar. luar biasa. Nggak bisa langsung hari Nggak itu ada, ya. nggak ada. Mudah-mudahan Kalaupun lapor ya pakai surat, nitip kapal gitu, nanti tunggu Iya. lagi. Agak wah itu lama. kalau lu supaya kapal 11-an hari itu. Karena kapalnya muter-muter ke pulau-pulau lain dulu, udah ke Pontianak, kemana-mana baru ke situ kan. Yang ada di bayangan lu kayak film-film yang terpelosok banget itu loh. Iya, karena memang akses tadi, akses telekomunikasi menjadi satu hambatan juga untuk apa namanya kelangsungan dan kelancaran pilkada. Bisa juga itu menjadi hambatan juga mungkin buat masyarakat kita yang ada di pinggiran untuk melaporkan Betul. secara itu tadi secara berbasis aplikasi, IT tadi, iya. aplikasi itu. Iya benar. Ada lagi nih. Oke, ada lagi nih. Saputra. Putra. Sulit nggak Bang jadi ketua Bawaslu? Udah ada yang ngelobi Abang belum? Nih dibuka nih. Ada yang ngopi enggak nih? Menurut Abang gimana? Pertanyaannya cukup menyiksaku ini. Oke. Sulit, gampang susah ya. Iya. Ya. Ya benar memang kalau apalagi Bawaslu dengan kewenangannya yang sangat besar hari ini ya, kita juga bisa memutuskan sengketa, Ya, kan? aduh. Menangani pelanggaran pidana. Ya, tentu lobby dan godaan itu banyak sekali ya. Udah ada, Bang. Ada lah, pasti ada. Pasti ada ya. Apalagi jabatan ketua kan Iya. akan dilihat sangat seksi sekali. Iya. Iya. Tapi sekali lagi bagaimana komitmen kita? Ya, Karena kalau kita yang menjadi hakim saja sudah dapat ditarik-tarik ke kiri dan ke kanan, maka kita akan berkontribusi besar atas kerusakan daerah itu. Betul. Itu Iya. itu pegangan saya. Iya, Ini memang sepertinya akan Ikut bertanggung jawab terhadap itu nanti. sepertinya sepele, ya, sepele kita menjadi partisan, ikut ke kiri, ikut ke kanan, seperti sepele sepertinya. Tapi sesungguhnya itu menjadi andil terbesar kita untuk Betul. membuat daerah itu menjadi hancur, menjadi kacau. Iya. Tapi kalau ancaman-ancaman udah ada Bang? Iyalah, ada. Ada juga, Bang. Pasti ada. Padahal kenal-kenal juga Iya. gitu kan. Ibaratnya kan mungkin Abang dari sana kan lahir di sana, besar di sana. Ya mungkin lebih soft kali ya. Bentuknya mah lebih soft. Tapi kan kadang-kadang kita anggap itu main-main aja. Ya, nanti kalau ada yang enggak mengenakkan kita, ya kita anggap itu sebagai bumbu aja. Bumbu aja. Dan diajak ngopi selesai. Kayaknya Abang ini udah santuy banget. Ya, kalau enggak ketemu diajak ngomongin masa kecil dulu, dulu Iya. kamu ini lah selesai itu. Ada lagi Kalau nih. udah nggak mampu, nggak sanggup, baru pakai jurus 1000 langkah itu.
Terus Tiana, setelah pilkada berlangsung, Bawaslu biasanya ngapain, Bang? Wah, ini pertanyaan bagus banget ini. Memang harus kita. Iya, ini bagus ini pertanyaan. Kayaknya kerjaan 5 tahun sekali Ya, gitu kan. benar. Biasanya dulu orang mempersepsikan Bawaslu itu selesai pilkada, selesai pemilu, selesai. Sekarang karena program pengawasan partisipatif ini sudah menjadi program nasional dan itu menjadi agenda di Bappenas, sehingga nanti setelah kegiatan pilkada atau pemilu, Bawaslu tetap akan bekerja. Bekerja apa? Bawaslu akan masuk ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung, ke seluruh entitas yang ada di masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan politik, pengawasan, sehingga ini akan ada upaya yang berkesinambungan. Yang penting itu kan simultan itu, keberlanjutan itu. Ya, kalau sekarang kita misalnya kita bentuk pengawas partisipatif apa, kemudian habis pilkada kita tinggalkan, itu tidak akan membekas apa-apa. Tapi kalau itu kemudian kita bina, kita lakukan kerjasama, kemudian kita lakukan komunikasi secara intens dan berkelanjutan, mereka nanti akan sadar benar, akan melibatkan keterlibatan mental mereka secara utuh untuk demokrasi ini ke depan. Itu sebenarnya tujuannya. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi prioritas program Bappenas. Jadi tidak ada istilahnya habis pilkada selesai. Bawaslu selesai nggak ada. Justru nanti akan menjadi tantangan tersendiri masuk ke sekolah-sekolah Kita mungkin nanti kita akan minta ada kurikulum berupa ekstrakurikuler di sekolah itu yang nanti diisi oleh pengawas pemilu. Oke. Ya. Ada edukasi. Tenang aja, nanti Bawaslu akan datang ke sekolah-sekolah. Ya, mereka nggak leye-leye atau nggak liburan. Udah habis? Habis ya? Oke. Oke, Bang. Terima kasih nih udah 50 menit. Waduh. Nggak kerasa kan, Bang? Aduh, saya tadi maunya 30 menit, ternyata 50 menit masih. Lain kali diundang saya 2 jam ya. Ya, teman-teman yang tadi masih dicari, masih dibuka untuk pengawas di TPS ya. Oh iya, kami mengundang seluruh masyarakat Natuna, masyarakat Natuna, pemuda-pemuda Natuna yang berumur 25 tahun dan lulus SMA dan hari ini tidak punya kesibukan yang terlalu sibuk, kiranya bisa mendaftar ke seluruh kantor pengawas pemilu yang ada di kecamatan untuk terlibat menjadi pengawas TPS. Mari kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan 2020 ini di 9 Desember. Sama terakhir, Bang, untuk nanti untuk quotes. Jadi lebih ke politik uang, anti politik uang. Ya. Kira-kira quote yang dari quote saya itu seperti ini. Jadi pemimpin yang lahir itu adalah pemimpin yang berkualitas itu adalah pemimpin yang lahir dari proses yang berkualitas. Tapi pemimpin yang buruk itu pasti dilahirkan dari proses pemilihan yang buruk pula. Maka salah satu bentuk keburukan proses itu adalah politik uang itu. Maka kalau kita berharap akan mendapatkan pemimpin di 2021 nanti, pemimpin yang amanah, yang bisa membawa kepentingan-kepentingan kita dan masyarakat kita secara luas, maka pastikan proses itu harus berjalan baik. Dengan apa? Dengan katakan tidak pada politik uang. Jadi quote-nya adalah pemimpin yang lahir, pemimpin yang berkualitas lahir dari proses yang baik. Tetapi pemimpin yang buruk sudah pasti dilahirkan dari proses yang buruk pula. Dan masyarakat jangan masuk dalam bagian untuk menunjuk pemimpin yang buruk. Atau bagian dari proses menjadikan pemimpin yang buruk. Iya. Oke, Tribuners ya, itu semoga bisa diresapi ya. Hati-hati dalam memilih nanti. Oke, ini ada. Dan jangan harap untuk melobi-lobi sama Abang Rizal, bisa ketolak itu nanti. Nanti diajak ngopi ya. Diajak ngopi. Ada ngopi nih. Ada Bang. Ini Bang. Kita minta kenang-kenangan. Oh, sudah dapat ini saya. Tamu-tamu ini ada tanda tangan di sini, Bang. Kita minta. Di mana ini saya? Boleh di bagian itu, Bang? Sini di. Iya, boleh ya. Boleh ya. Ini tamu-tamu kita, Bang,
yang udah hadir di podcast. Saya senang sekali nih, berarti saya sejajar dengan Ya, bapak hebat ini itu ya. ada beban Boleh tuh. di ini yang Bang, Mas Agus dipamerkan kita pamerkan. bahwa Bang Rizal sudah sah menjadi Oke. tamu podcast kita. Terima kasih Tribun Batam. Nah, Terima kasih banyak ya Bang Iya. ya. Selamat Oke. nanti sampai di tujuan lah ya. Balik ke Jadi- Natunanya. Terima Siap. kasih ya jauh-jauh dari Jauh-jauh Natuna. naik gunung, nyebrang laut. Itu tadi jadi. Untuk demi Tapi datang itulah. ke sini. Salut buat teman-teman Bawaslu di sana, Bang. Artinya siap. perjuangan jauh lebih berat. Iya, benar. Karena memang mayoritas kan laut ya, Bang. Iya. Jadi masih lebih berat. Sebenarnya yang lebih berperan dan lebih berjasa untuk pilkada kita ini sebenarnya pengawas-pengawas yang di bawah. Di bawah ya. Kalau kita di atas ini tinggal perintah-perintah aja kan. Rendah Bang ini. Oke, terima Oke, kasih terima ya. kasih. Ya. Ketemu lagi di hari Senin ya. Hari Senin Ya, nanti. besok itu mau liburan juga mungkin. Oh. Enggak lah. Kita masih akan terus menghadirkan inilah tamu-tamu kita yang spektakuler. Siap. Ya, asik. Oke, Tribuners, ketemu lagi. Ya, Siap. siap. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.